Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Wayuni, NIP M19030012. Saya dari kelas Geografi 19A. Di sini saya akan membuat video dan tugas akhir morfologi Indonesia. Itu dosen pembimbing Rika Destika SPD MSI. Di sini saya akan membacakan morfologi Indonesia, kelebihan dan kekurangan 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama, morfologi Pulau Jawa. Pulau Jawa mempunyai sifat fisiografi yang khas dan hal ini disebabkan karena beberapa keadaan. Satu di antaranya, Jawa beriklim tropis dan juga merupakan jalur orogenesa dengan banyak vulkanisme yang kuat yang mengakibatkan Jawa mempunyai bentuk yang sempit dan memanjang. Keunggulan Pulau Jawa yaitu Pulau Jawa dikatakan sebagai pusat pemerintah sehingga banyak warga pergi ke Pulau Jawa untuk mencari kerja. Pulau Jawa mempunyai tanah yang subur sehingga cocok untuk lahan pertanian dan Pulau Jawa juga merupakan sebuah pulau yang memiliki penduduk yang lebih padat. Kekurangan dari Pulau Jawa yaitu akibat adanya penduduk sehingga banyak lahan pertanian di Pulau Jawa berkurang. Fasilitas yang tidak cukup memadai. Yang kedua, morfologi Pulau Sumatera. Morfologi Pulau Sumatera memiliki karakteristik yang unik karena pulau-pulau di sebelah barat Sumatera terbentuk suatu palung yang dalam dan suatu palung yang kecil di sebelah timur laut Pulau Sumatera. Pulau-pulau sebelah barat tersebut membentang dari Semeru sehingga agena rangkaian berikut barisan zona semongko daratan aluvial pantai timur. Keunggulan Pulau Sumatera yang pertama yaitu wilayahnya luas, yang kedua sumber daya alam melimpah, yang ketiga Pulau Sumatera merupakan pulau yang kaya dengan hasil bumi. Yang ketiga, morfologi Pulau Papua. Secara astronomi, Pulau Papua terletak pada 19 lintang utara, 10/3 lintang selatan, sampai 115 derajat 48 atau lintang timur. Mempunyai panjang 2.400 km dan lebar 660 km. Secara administrasi, pulau ini terdiri dari Papua sebagai wilayah Republik Indonesia dan Papua Nugini yang terletak di bagian timur. Keunggulan Pulau Papua yaitu yang pertama banyak tambang emas dan di sana terdapat banyak SDA dan banyak fauna yang hanya terdapat di sana saja. Yang kedua, orang Papua dapat menentukan kebijakan dan arah daerahnya. Yang ketiga, proses demokrasi ini akan menetapkan peluang penyelesaian konflik etnis atau sosialnya berdasarkan nama dalam masyarakat Papua. Yang keempat, Pulau Kalimantan. Keunggulan Pulau Kalimantan yaitu yang pertama tersedianya lahan luas dengan 70% status dan hutan produksi dengan kondisi hutan alam. Yang kedua, bebas bencana gempa bumi. Yang ketiga, Pulau Kalimantan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pulau-pulau lain. Salah satu keunggulannya adalah sumber daya alam dan perkebunan sawit. Kekurangan dari Pulau Kalimantan yaitu kualitas air di permukaan rendah serta daya dukung air tanah yang rendah. Yang kedua, struktur demokrasinya relatif homogen sehingga rentan terjadinya konflik. Yang ketiga, sebagian besar lahannya atau wilayahnya memiliki lapisan lahan gambut yang rentan terhadap kebakaran. Yang kelima yaitu Pulau Sulawesi. Geologi Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi sangat stabil secara karena dilintasi patahan kerak bumi yang lempeng Pasifik dan merupakan titik tumbukan antara lempeng Asia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Pulau Sulawesi merupakan pulau kompleks yang disebabkan oleh konvergen antara tiga lempeng, litosfer lempeng Australia yang bergerak ke utara, lempeng Pasifik ke arah barat, dan lempeng Australia yang bergerak ke selatan. Keunggulan Pulau Sulawesi. Yang pertama, keunggulan komparatif Pulau Sulawesi adalah kakao dan kelapa sawit. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli yang dilakukan satu negara dengan negara lain. Dengan adanya kerjasama internasional di bidang perdagangan dapat memberikan beberapa manfaat dan keuntungan yang bisa didapatkan dari masing-masing negara. Dapat diperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan dari spesialisasi. Dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi
sebuah negara, menambah devisa negara dari hasil ekspor. Kekurangan Pulau Sulawesi yaitu Pulau Sulawesi adalah salah satu pulau yang minim tentang teknologi modern. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.